Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mufaddal dari TIF UIN ya. Jadi pada hari ini saya pengen jelasin kepada teman-teman semua tentang tugas saya. Jadi tugas saya itu memberikan sebuah ilmu atau memberikan sebuah sharing-sharing itulah, sharing malam gitu kan. Kebetulan ini lagi malam gitu. Jadi pengen memberikan sebuah informasi kepada teman-teman semua tentang tugas saya, yaitu menjelaskan tentang SDLC. Jadi apa itu SDLC? Silakan simak video berikut. Jadi SDLC adalah sebuah software development life cycle yang berarti sebuah siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yang sangat penting dalam keberadaan perangkat lunak yang dapat dilihat dari segi pengembangannya. Jadi dia ini kayak sebuah siklus sebuah perangkat lunak yang memiliki beberapa tahapan-tahapan yang pada akhirnya kita bisa membuat sebuah perangkat lunak dengan kompleks dan memiliki beberapa tahapan-tahapan dan beberapa metode-metode. Lalu SDLC ini dia digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya tentu kita dalam membuat sebuah perangkat lunak tentu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu dan apa yang user nanti harapkan. Jadi pokoknya SDLC ini adalah sebuah siklus pengembangan perangkat lunak. Udah, itu aja teman-teman harus ketahui. Terus lanjut, tadi kan saya bilang ada tahapan sama metode, jadi saya pengen jelasin tentang tahapan SDLC. Jadi di SDLC ini ada planning, ada analisis, design, implementation, testing dan integration, dan maintenance. Saya bakal jelasin satu persatu terlebih dulu, dimulai dengan planning atau perencanaan. Jadi pada tahap perencanaan ini kita mempelajari konsep sistem dan permasalahan yang hendak diselesaikan. Apakah sistem baru tersebut realistis dalam masalah pembiayaan, waktu, serta berbeda dengan sistem yang ada sekarang? Jadi intinya gini, kita misalnya membuat rumah, kita harus punya sebuah rencana gitu. Kayak misalnya saya lagi mengerjakan tugas ini, saya butuh sebuah rencana, butuh sebuah planning agar gimana sih cara biar teman-teman itu nangkep gitu. Gimana sih cara menjelaskan dengan yang baik dan benar gitu kan. Jadi di SDLC ini juga penting juga memiliki sebuah planning agar nanti berjalan lancar sampai ke tahap akhir. Masuk ke tahap kedua itu tahap analisa, yaitu di tahap ini kita menganalisis konsep sistem, permasalahan dan keperluan yang hendak dibuat. Jadi di tahap ini tuh kita tuh kayak menganalisa sebuah, ini sebenarnya hampir sama dengan planning tadi, cuman di sini lebih dalam, yaitu kita menganalisa sebuah sistem yang akan kita buat agar tidak susah di kemudian hari. Terus di tahap perancangan ini kita membuat di tahap perancangan atau tahap desain ini bertujuan untuk mendesain sistem teknologi baru untuk permasalahan yang sama. Jadi maksudnya ini kita kayak buat sebuah infrastruktur. Kalau dalam kita membuat rumah yang sudah kita rancang dan kita analisis, kita buat infrastrukturnya atau kayak sketsa gitu deh. Jadi kalau dalam dalam perangkat lunak ini kita tuh kayak buat sebuah prototype layout kosong atau kayak simbol-simbol agar semakin kompleks deh desain yang udah kita buat. Terus masuk ke tahap implementasi. Tahap implementasi ini software yang telah diuji dan siap diimplementasi ke dalam sistem pengguna sudah siap diterapkan. Jadi kita udah buat desainnya, udah kita analisis dan semuanya. Terus kita pengen coba apakah udah berhasil nggak ya. Terus contoh dari implementasi ini misalnya kayak gini. Misalnya kita membuat aplikasi A versi 1.0 alpha. Terus aplikasi tersebut berubah menjadi 2.0 alpha, dan perubahan dari versi 1.0 ke 2.0 ini menandakan bahwa aplikasi tersebut sudah direvisi. Lalu maksud dari alpha ini dia masih dalam tahap perbaikan karena di dalamnya masih terdapat kerusakan. Lalu terbitlah 2.0 beta yang artinya masih dalam tahap uji tapi sudah bisa dipakai oleh atau dicoba oleh user. Kita masuk ke tahap testing, yaitu sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersilkan kepada user-user. Jadi tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Jadi sama dengan tahap implementasi tadi, kita tuh kayak mentesting sebelum kita mempasarkan kepada publik atau user-user ya. Terus di tahap maintenance untuk pemeliharaan sistem. Pada tahap ini sistem harus dipelihara agar sistem terus terkontrol. Ya misalnya sistem udah jadi, perangkat lunaknya udah jadi, terus
Masa kita nggak perbaiki? Pasti ada masalah-masalah yang kemudian datang, kayak dalam game ada bug, dalam aplikasi ada kayak error. Tentu pemeliharaan sistem ini sangat penting agar semua berjalan lancar. Terus tadi saya bilang udah tahap. Jadi kita masuk ke metode pengembangannya. Jadi metode pengembangan ini ada 6. Saya jelaskan yang pertama, yaitu ada waterfall. Jadi waterfall adalah pendekatan SDLC yang paling awal dan digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi ini kayak paling awal banget, orang bilangnya ini pendekatan secara tradisional. Dia memiliki kelebihan yaitu dia simple, mudah untuk mengolah karena modelnya sederhana. Fase diproses dan selesaikan satu per satu, karena maksud dari waterfall ini dia kayak berurut itu, kayak dari atas, 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 bawah, bawah, bawah. Jadi kayak berurut. Terus jelas dan mendefinisikan setiap tahap, mudah menentukan pencapaian suatu sistem. Tapi ada kekurangannya nih, yaitu aplikasi yang dihasilkan cenderung lama karena dia bertahap-tahap tadi. Terus risiko yang tinggi karena prosesnya terlalu lama, tidak cocok untuk proyek yang terlalu kompleks, dan tidak cocok untuk proyek jangka lama dan untuk proyek yang sedang berjalan. Kita masuk ke yang kedua, yaitu ada Scrum Model. Jadi Scrum Model ini kayak menguraikan proses untuk mengidentifikasikan dan katalogisasi pekerjaan yang perlu dilakukan. Jadi dia ini kayak memprioritaskan pekerjaan yang mana yang lebih utama. Jadi di Scrum Model ini dia memprioritaskan, dia berkomunikasi dengan pelanggan itu yang paling utama pokoknya deh. Jadi pokoknya dia paling utama dalam si user ini. Terus dia memiliki tujuan utama untuk mendapatkan perkiraan berapa lama development akan dilakukan. Dan dia memiliki kelebihan yaitu keperluan berubah dengan cepat, tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, mengurangi biaya dan memberdayakan satu sama lain. Terus pekerjaannya terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Kekurangannya, development harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Karena dia kayak mementingkan sebuah user dulu, jadi dia bakal mendengar terus apa yang perlu diperbaiki dan dikeluhkan oleh user, maka inilah kekurangannya. Jadi harus ready terus dia. Kita masuk dengan spiral model. Spiral model ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pada saat pengembangan suatu sistem. Nah, jadi di spiral model ini dia memiliki kelebihan yaitu perubahan kebutuhan dapat diakomodir, persyaratan dapat diketahui lebih akurat, pengguna dapat melihat sistem awal, terus dia cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak yang besar. Jadi ini proyek yang besar gitu ya. Tapi kekurangannya, akhir proyek mungkin tidak diketahui dari awal, tidak cocok untuk proyek-proyek berisiko kecil atau rendah, dan bisa menjadi mahal untuk proyek-proyek kecil. Jadi dia nih kayak mahal gitu karena kompleksnya. Jadi membuat sistemnya ini menjadi mahal. Jadi kalau misalnya untuk proyek kecil, ngapain kita pakai ini? Karena sistemnya itu udah mahal cara mekanismenya. Kita masuk ke V-model. V-model ini adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Dikenal dengan sebagai model verifikasi dan validasi. Jadi di model V ini dia kayak perluasan dari waterfall model yang pada asosiasi dan fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Jadi kayak pengembangan atau kayak bentuk kedua atau bentuk selanjutnya dari waterfall ya. Jadi kelebihannya ini adalah model yang sangat disiplin dan tahapan selesai dengan satu persatu, ya seperti waterfall tadi ya. Bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil di mana persyaratan dipahami dengan baik, sederhana dan mudah dimengerti dan digunakan, mudah dikelola karena setiap fase memiliki spesifik kiriman dan proses review. Kekurangannya berisiko tinggi dan ketidakpastian, tidak cocok untuk proyek-proyek yang kompleks, tidak cocok untuk proyek-proyek di mana persyaratan berisiko tinggi, tidak cocok untuk proyek-proyek yang lama dan berkelanjutan. Jadi hampir sama dengan waterfall. Jadi nggak terlalu berbeda, tapi ada bedanya gitu. Kita masuk ke prototype model. Jadi dia ini memungkinkan user untuk mengevaluasi sistem yang dirancang di awal oleh developer dan mencobanya sebelum diimplementasikan. Kelebihannya itu mengurangi waktu dan biaya karena cacat dapat dideteksi jauh lebih awal karena bisa dicoba oleh user gitu ya. Feedback user yang cepat di awal dapat memberikan solusi yang lebih baik. Terus kekurangannya itu risiko analis kebutuhan yang tidak mencukupi karena terlalu banyak ketergantungan pada prototipe. Pengguna mungkin bingung dalam prototipe dan sistem sebenarnya. Upaya yang diinvestasikan dalam pembangunan prototipe mungkin terlalu banyak jika tidak dipantau dengan tepat. Lalu setelah kita selesai masuk, kita membahas tentang manfaat SDLC. Dia meningkatkan proses. Jadi kan udah di secara planning udah, analisis udah, di tes.
Terus tentu di sana kita meningkatkan prosesnya. Juga dia mengurangi kesalahan saat ngoding karena udah dites dulu sebelum dipasarkan kan. Jadi tidak ada mungkin ada sih mungkin, cuman tidak sebanyak karena dibilangnya ini kan mengurangi bukan menghilangkan. Jadi mengurangi gitu. Serangan berkurang. Setelah kita testing, kita tentu membuat sebuah defense agar antivirus mungkin ya dalam aplikasi agar tidak mudah terserang gitu. Nah, oke. Dan referensi ini saya dapatkan dari link-link berikut. Oke, mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Mungkin ini saja dari saya. Saya undur diri dulu. Saya Farah Mufaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.